Selamat datang, Faktaku Indonesia kali ini kita akan mengulas tentang sejarah singkat salah satu pahlawan besar Indonesia, proklamator kemerdekaan, Bapak Soekarno. Mari kita lihat perjalanan dan warisan inspiratif yang ditinggalkannya untuk bangsa Indonesia. Masa muda dan pendidikan Bung Karno, lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodiharjo. Sejak kecil Bung Karno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Dalam masa muda, beliau mendalami ilmu teknik di Teknise Hoge School yang sekarang jadi ITB dan terlibat dalam kegiatan mahasiswa yang menentang kolonialisme. Dengan visi kemerdekaan yang kuat, Bung Karno memainkan peran utama dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada 1945. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jakarta, Bung Karno bersama Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Momennya yang bersejarah ini mengukuhkan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Perjalanan diplomasi dan politik. Soekarno menjalankan peran politik dan diplomasi yang besar, termasuk sebagai presiden pertama Indonesia. Beliau dikenal dengan pidato-pidato yang memotivasi dan membangkitkan semangat nasional. Pembangunan nasionalisme dan ekonomi. Soekarno aktif dalam mewujudkan nasionalisme dan pembangunan ekonomi, merupakan arsitek konfrontasi dengan Malaysia dan inisiasi pembangunan nasionalisasi. Konferensi Asia Afrika dan Blok Kiri. Indonesia bersama Soekarno menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada 1955 dan memainkan peran dalam gerakan non-blok kebijakan Blok Kiri di tahun 1960-an, menekankan kemandirian nasional dan pembangunan ekonomi sendiri. Pengakuan dunia dan penghargaan internasional. Soekarno mendapat pengakuan dunia dan mendapatkan sejumlah penghargaan internasional atas peranannya dalam perjuangan kemerdekaan dan diplomasi. Peninggalan barang pribadi Bung Karno. Berpulangnya sosok yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia ini meninggalkan banyak peninggalan barang bersejarah dalam perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Hingga saat ini masih bisa melihat barang-barang peninggalan Bung Karno di beberapa museum terkenal di Indonesia. Peci hitam dalam dokumen sejarah kita pasti sudah tidak asing dengan Soekarno yang selalu mengenakan peci hitam. Barang ini bahkan sudah menjadi ciri khas dari Bung Karno. Sampai sekarang kita juga masih bisa menemukan banyak orang yang masih menggunakan peci hitam ini. Bahkan hampir jarang sekali melihat Bung Karno terlihat tanpa peci hitamnya. Wesi kuning atau besi kuning milik Soekarno berbentuk seperti gada milik Minak Jinggo. Barang ini dianggap memiliki kekuatan supranatural bagi Soekarno. Tongkat komando yang terbuat dari kayu asal Pegunungan Kalak, Ponorogo, Jawa Timur ini tidak pernah lepas atau ditinggalkan Bung Karno. Bahkan sampai kunjungannya ke luar negeri, tongkat ini tetap dibawa oleh Bung Karno. Tongkat ini sudah menjadi barang yang wajib Bung Karno bawa kemana saja. Itu sebagian kecil peninggalan barang pribadi Bung Karno, masih banyak lagi peninggalan barang pribadi Bung Karno. Masa akhir dan peninggalan. Masa akhir Bapak Soekarno ditandai dengan kompleksitas politik. Ia mengundurkan diri pada tahun 1967 dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Warisannya sebagai Bapak Proklamator dan peletak dasar negara tetap hidup. Terima kasih telah menyertai kami dalam mengenang sosok besar, Bapak Soekarno. Semangat kemerdekaan dan visinya untuk Indonesia masih terasa hingga hari ini. Sampai jumpa pada petualangan Faktaku Indonesia berikutnya.